Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud pernah meriwayatkan kisah tentang ibadahnya Nabi. Nabi SAW beribadah di malam hari dengan ibadah yang luar biasa. Sampai kata Abdullah, kaki beliau bengkak, air mata beliau memenuhi pipi beliau, dan beliau terlihat sangat lelah karena ibadah itu. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu? Bukankah Allah telah menjaminkan surga untukmu dan memuliakan engkau? Kenapa ibadah seperti ini ya Rasul?" Nabi menjawab, "Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur." Ini adalah salah satu contoh bagaimana lelahnya Nabi untuk beribadah kepada Allah, dan beliau tidak mengeluh dengan lelah itu. Beliau justru menikmati lelahnya, karena lelahnya Nabi lillahi ta'ala. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah pernah merasakan lelahnya zikir? Atau zikir kita hanya zikir-zikir yang ringan di sisa-sisa waktu kita? Apakah kita merasakan lelahnya tilawah Al-Quran? Apakah kita merasakan lelahnya itikaf dan tahajud, begadang untuk berdoa, sholat malam, kemudian sujud panjang, zikir pada Allah? Apakah kita sudah merasakan lelahnya melakukan dakwah? Apakah kita sudah merasakan betapa lelahnya saat kita mencari nafkah untuk keluarga? Betapa lelahnya ketika kita membantu orang lain? Semua lelah itu adalah lelah lillah. Apa bedanya lelah lillah dengan lelah lid dunya? Kalau lelah kita untuk dunia, keuntungan dari lelah itu sedikit. Sedangkan lelah karena Allah, lelah yang akan kita syukuri. Lelah yang pasti Allah akan membalasnya berlipat ganda. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan." Adakah balasan satu kebaikan kecuali kebaikan? Al jaza' ala qadril masyaqqah. Jangan bersedih ketika kita merasakan lelah saat beribadah. Ketika kita merasakan ada masalah saat kita beramal soleh. Ketika kita merasakan beban dan ada rasa berat yang luar biasa untuk melakukan satu kebaikan. La tahzan, jangan bersedih. Kenapa? Karena sesungguhnya para ulama mengatakan balasan Allah itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Semakin berat dalam beramal, semakin istimewa balasannya. Semakin berat dalam beramal, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngerasain sholat kita lebih berat daripada orang lain. Kenapa? Mungkin karena jarak ke masjidnya lebih jauh, mungkin karena cuacanya lebih dingin, mungkin berpuasa di beberapa wilayah di bumi lebih lama waktunya daripada di tempat yang lain, maka la tahzan, jangan berkecil hati, karena sesungguhnya Allah membalas ibadah kita bukan hanya dari sisi apa ibadah yang kita lakukan, tetapi Allah juga melihat seberapa sulitnya kita dalam melakukan ibadah itu. Orang yang tinggal di negeri musim panas saat berpuasa, sehingga puasa mereka lebih berat daripada berpuasa di Indonesia mungkin yang stabil, maka sesungguhnya pahala puasa mereka lebih besar daripada yang lainnya. Orang yang melakukan ibadah haji dengan susah payah menabung, kemudian perjalanannya juga jauh dan penuh dengan ujian, maka dia mendapatkan pahala haji yang lebih besar daripada orang yang berhaji dengan cara yang mudah. Orang yang sholat berjamaah di masjid, maka bukan hanya pahala dari sholatnya yang Allah hitung, tetapi pahala dari lelah dan jauhnya perjalanan dia dari rumah ke masjid. Orang yang paling besar pahalanya di dalam sholat berjamaah adalah orang yang paling jauh rumahnya dengan masjid. Tetapi ada juga orang yang lelahnya bukan karena Allah, sehingga Nabi SAW pernah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Betapa banyak orang yang sholat malam, tetapi dia tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali lelah dan ngantuk. Kenapa mereka merasakan lelah tetapi sia-sia? Karena ibadah mereka, lelah mereka bukan lillah, bukan karena Allah. Puasa mereka bukan karena Allah. Sholat malam mereka bukan karena Allah. Zakat dan sedekah mereka bukan karena Allah. Ketika mereka memberi makan orang yang berbuka puasa di jalan, bukan karena Allah, tetapi karena manusia, karena ingin di like, karena ingin posting, karena ingin
di komen karena ingin dipuji oleh manusia, maka lelah kita menjadi lelah yang sia-sia. Kalau kita harus sekalian lelah, maka lelahlah karena Allah. Yuk kita perbaiki niat kita sehingga lelah kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Asy-Syakur, yang paling baik dalam memberikan balasan terhadap ibadah hamba-hambanya. Barakallahu fikum.